Abe, Beri Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aura lagi ya. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 warga Donggala ditangkap karena terlibat peredaran sabu-sabu. Pedagang mulai menyiapkan hewan kurban menjelang Lebaran. Harga kelapa melambung di Kota Palu sejak bulan Ramadan. Tiga warga Kabupaten Donggala diringkus polisi karena terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 13 paket sabu-sabu dan uang hasil transaksi. Ketiga pelaku yang ditangkap ini masing-masing berinisial AY, RD, dan SY. 2 diantaranya merupakan sepasang kekasih, yakni AY dan RD. Sedangkan SY, warga asal desa Batu Suya, bekerja sebagai ibu rumah tangga. AY dan RD ditangkap polisi di desa Wani saat hendak menuju kecamatan Balaisang. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu-sabu sebanyak 10 paket. Dari penangkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan dan kembali meringkus SY di desa Batu Suya, kecamatan Sindue. Dari tangan tersangka ditemukan 3 paket sabu-sabu dan diselipkan dalam sendal kecil. Polisi juga menyita uang sebanyak Rp850.000 yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Donggala untuk ditahan dan dimintai keterangan. Ada sendal balita berwarna pink yang juga disembunyikan atau tempat dari narkotika tersebut di cover. Jadi modusnya adalah menyembunyikan narkotikanya di dalam sendal berwarna pink. Ini sendal balita. Kemudian ada juga uang tunai sebesar Rp850.000. Kemudian pada yang bersangkutan kami kenakan pasal 114 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 5 sampai dengan 20 tahun atau denda 1 miliar atau maksimum 8 miliar. Untuk sementara ini keterlibatan mungkin mengarah kepada penjual karena kami lakukan tes urin dengan hasil negatif. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapolres Donggala untuk diproses hukum. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Kasih kalau di SCTV Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, para peternak di Kota Palu mulai menyiapkan stok hewan ternaknya sebagai kurban. Seperti di Pasar Hewan Jalan Pipa Air Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Sebulan menjelang Hari Raya Kurban, para peternak menyiapkan puluhan hingga ratusan ekor kambing di kandang miliknya. Perawatan dan pemeliharaan terus dilakukan demi menjamin ternaknya sehat dan siap untuk dikurbankan. Meski masih sepi pembeli, para pedagang sudah mulai menyuplai kambing baik dari Kota Palu, Sigi, Donggala, bahkan dari luar provinsi seperti Sulawesi Barat, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. yang jelasnya kalau dekat tiap hari naik ini menjelang hari kurban, tiap hari naik. Naik ya. Jelasnya lebih mahal, lebih murah sekarang daripada nanti hari aja. Iya. Dari lintas Palu juga. Palu di sekitar Palu, Palu saja. juga ada yang dari luar Kota Palu, provinsi semacam Sulawesi Barat, dari Jawa, NTT.
Saat ini harga satu ekor kambing berkisar antara 2 juta hingga 4 juta rupiah. Harga akan terus naik mendekati momen lebaran. Pada puncaknya, harga kambing bisa mencapai angka 5-6 jutaan tergantung jenis dan ukurannya. Kalau stok untuk kurban kayaknya belum ada, cuman persiapan ada di kampung ya. Di kampung. Oh berarti tinggal tunggu hari hanya ya didatangkan dari kampung. mungkin berapa hari sebelum Hamil lebaran? 10. Peternak memprediksi permintaan kambing akan melonjak 10 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Pembeli bukan hanya perseorangan, melainkan ada juga yang kelompok. Para pembeli datang baik dari Kota Palu, Sigi maupun Donggala. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Puluhan masyarakat Kota Palu ini mengantre demi mendapatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Tengah Kamis pagi. Pelayanan administratif yang umumnya dilakukan di kantor, kini dibuka umum di Gedung Jojokodi Convention Center, Kota Palu. Pelayanan khusus ini dibuka sebagai rangkaian momen perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah ke-61. Dalam Mall Pelayanan Umum Semarak Sulteng Nambaso tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Tengah melayani beberapa kategori pengurusan administratif, mulai dari penerbitan kartu keluarga, penerbitan akte kelahiran dan akte kematian, perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pencetakan kartu identitas anak, dan aktivasi identitas kependudukan digital. Pelayanan yang cepat dan mudah membuat warga rela mengantre. Masyarakat yang datang ramai-ramai mencapai hingga 50 orang per harinya. Pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik menjadi yang paling dominan. Luar biasa, sampai dari permukaan sampai hari ini untuk yang berkunjung itu lumayan banyak. Dari pagi sampai tutup, sampai sore itu, sampai malam akan masih ada. Pelayanan administratif kependudukan melayani 4 daerah, diantaranya Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Toli-Toli. Bagi warga, dibukanya pelayanan tersebut cukup membantu pengurusan administratif dengan cepat dan mudah. Sangat bagus ya, karena membantu masyarakat lebih dekat lagi dalam pelayanan, dan pelayanan pun sangat oke, cepat banget. Jadi mempermudah. Iya, mempermudah. Pendaftaran, setelah pendaftaran isi data, kemudian disuruh foto dan suruh menunggu dan cetak foto. Pelayanan dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Disduk Capil Sulteng membuka pelayanan khusus tersebut mulai 19 April hingga 10 Mei 2025 mendatang. Masyarakat hanya perlu mendaftar sesuai ketentuan yang diberikan dan menunjukkan identitas kependudukan ke petugas. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.